Oke, Shalom anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bersyukur karena sekali lagi saya dapat mengongsikan um, kesaksian saya mengenai tanda dari binatang itu, yaitu 666. Oke lah, saya akan menjelaskan lebih jelas tentang suntikan cairan itu. Oleh sebab ramai manusia yang tidak memahami ataupun tidak percaya akan hal ini, jadi saya akan menerangkannya dengan terperinci seperti apa tanda dari binatang itu. Saya dengan tegas mengatakan bahwa suntikan cairan itu adalah tanda dari binatang, karena Tuhan sendiri menyatakan itu kepada saya, dan harus dipahami bahwa bukan semua manusia memahami hal ini. Karena dengan jelas sekali saya diperlihatkan bahwa manusia di atas muka bumi ini tidak akan memahami hal ini kecuali dengan izinnya dari Tuhan itu sendiri. Barulah memahami akan hal ini. Ketika dos pertama daripada suntikan cairan itu, Tuhan memerintahkan saya untuk tidak menerima karena itu merupakan tanda dari binatang itu. Tanda daripada binatang itu. Kata Tuhan kepada saya, anakku, jangan terima tanda itu. Karena tanda itu adalah tanda dari binatang 666. Oleh sebab itu, ketika kita menerima dos pertama, kita semua sudah ditanda oleh binatang itu. 666 adalah tanda dari binatang. Dan hal ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata kasar kita tidak dapat melihat sebagai manusia, tapi dengan penglihatan yang daripada Allah sendiri, kita dapat melihat bahwa tanda binatang 666 itu sudah berjalan. Dan seterusnya kita masih ada dos seterusnya, suntikan cairan itu, dan kita masih menerima itu tanpa kita sadar bahwa kita telah menerima tanda itu. Dan oleh sebab kita berpikir mengenai kesehatan kita perlu menerima itu. Dan kita juga diperlukan dos seterusnya untuk pekerjaan dan masuk ke satu tempat untuk membuat pembelian. Jadi kita mulai diikat oleh cairan suntikan itu, jadi kita menerima dos yang kedua daripada cairan itu tanpa kita sadari bahwa ketika kita menerima dos kedua itu, maka ada yang terjadi kepada tubuh kita. Saya ingin jelaskan di sini bahwa ketika kita menerima dos kedua itu, maka DNA akan diubahkan. Hanya manusia sukar memahami hal ini, tetapi Allah dapat menyingkapkan semua ini kepada kita. Jadi minta pengertian daripada Allah itu sendiri. Kita telah menerima dua dos itu. Suntikan pertama, dos pertama dan dos kedua. Dan di situ ketika itulah Tuhan memberikan pengertian kepada saya bahwa Dia
masih mengasihi manusia yang sudah ditanda itu. Dan Tuhan memperingatkan kepada saya agar memberitahukan kepada anak-anak Tuhan supaya tidak menerima dos yang ketiga itu. Karena ada sesuatu dengan dos ketiga itu. Saat kita menyadari bahwa kita sudah menerima tanda itu, ketika kita mengambil dos pertama dan kedua, kita bertobat dan menyadari bahwa kita sudah ditanda, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Oke, itu sebabnya saya tidak boleh tidur ketika saya punya keluarga mengambil keputusan untuk mengambil dos ketiga daripada suntikan cairan itu, karena Tuhan itu terus berbicara kepada saya, anakku, peringatkan keluargamu supaya tidak menerima dos ketiga itu. Sehingga pada masa itu saya menangis-nangis, saya merayu-rayu supaya keluarga saya tidak menerima dos ketiga itu, sebab ada sesuatu yang Tuhan jelaskan melalui dos ketiga itu. Karena ada yang sangat berbahaya kepada dos ketiga itu, kepada tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin jelaskan di sini, karena suntikan cairan dos ketiga itu adalah perjanjian manusia dengan setan. Perjanjian manusia dengan setan. Jadi apabila kita menerima itu, kita akan diikat oleh setan dan kita tidak boleh kemana-mana lagi. Agak sukar. Itu sebabnya lebih baik kita bebas daripada ikatan setan dan kita bebas bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada sesuatu di situ yang akan terus mengikat kita. Saya mau menceritakan tentang suntikan dos ketiga ini. Saya mau menceritakan bahwa ketika kita menerima suntikan dos ketiga ini, kita akan berada di belakang mereka yang mempunyai tanda dari binatang itu. Saya diperlihatkan bahwa di depan kita ini adanya sosok manusia yang besar dan adanya tanda 666 di sini, dan setiap manusia yang telah memilih untuk menerima dos ketiga itu berada di belakangnya dan mereka semua akan diseret olehnya mengikuti kemanapun antikristus itu akan pergi. Seolah-olah mereka ini dikawal penuh dan tidak mempunyai kebebasan lagi karena manusia memilih untuk membuat perjanjian dengan setan. Jadi jangan heran karena mata semakin ditutup karena kita dihalang oleh mereka ini yang berada di barisan hadapan. Jadi kita tidak mempunyai kebebasan lagi ya. Kita tidak mempunyai kebebasan lagi. Kita akan berusaha mencari Tuhan, tetapi ada yang menghalang di depan kita karena kita sudah membuat perjanjian dengan mereka dan mereka akan coba menjatuhkan kita. Mereka akan coba menjatuhkan kita. Oleh itu, pertahankan imanmu, tetap percaya kepada Tuhan. Baca firman setiap hari, panggillah nama Bapa Yahweh, supaya kita dapat diambil kembali oleh Tuhan itu. Oleh sebab kita sudah membuat perjanjian dengan dia, dengan setan itu. Jadi kita mengalami kesukaran yang cukup besar.
Kita perlu berjuang untuk mencari Tuhan itu. Karena kita sebelum ini bebas, kita tidak mempunyai halangan di depan. Pahamilah hal ini sungguh-sungguh karena memang hal ini suka dipahami oleh manusia. Hanya dengan izinnya daripada Tuhan maka kita akan memahami keadaan ini. Jadi oleh sebab kita sudah memilih untuk dos ketiga, kita akan mengatakan oh ini biasa-biasa saja. Kita akan mulai berpikir untuk menerima dos seterusnya, yaitu dos keempat. Kita akan menerima dos keempat, di mana ketika kita menerima dos keempat itu adanya kematian tubuh. Kematian tubuh atau dimaksudkan dengan kematian rohani total. Dan di situ manusia ini semakin menolak Tuhan itu. Jadi harus kita pahami di sini bahwa antikristus yang berada di depan itu yang mengikat manusia itu mulai menguasai manusia, dan semua yang ada di belakangnya itu sepertinya diperhambakan. Mereka akan ditarik kemanapun mereka pergi, antikristus itu pergi, maka yang di belakang itu akan mengikutinya. Mereka akan tunduk, hidup mereka akan diatur, mereka akan berserah karena mereka sudah menjadi milik antikristus itu. Hanya dengan anugerah kuasa dari Tuhan dapat keluar daripada ikatan dari setan itu. Jadi tetapkan imanmu, teguhkan imanmu, terus mencari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan melalui doa, walaupun terhalang karena sudah membuat perjanjian dengan setan, tetaplah mencari Tuhan. Nah, hal ini sangat sukar dan saya melihat ketika kita sudah ditanda, kita berada di belakang antikristus itu, kita sepertinya hanya menjadi murid, seperti hamba-hamba, tidak disayangi sepenuhnya. Pahamilah hal ini. Mereka hanya memperalatkan manusia. Tapi saya melihat hati antikristus itu tidak menyayangi manusia itu. Kasih mereka pura-pura. Mereka hanya memperalatkan manusia. Oke, dan apa yang telah dicintai oleh antikristus 666, oleh antikristus 66 itu, dia mulai mengejar saya yang tidak memiliki tanda ini, dan dia menawarkan cintanya kepada saya. Terimalah cintaku. Dia begitu mengejar saya, tapi saya tahu dia bukannya orang yang tulus, karena saya sendiri melihat dia tidak mencintai lagi orang-orang yang sudah ditanda itu, dan dia hanya fokus kepada saya yang tidak memiliki tanda itu. Dan saya tahu cintanya itu pura-pura. Dan saya memahami bahwa
hanya cinta Allah yang benar-benar sejati. Percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, percayalah bahwa Allah itu sangat mengasihi kita semua, walaupun kita sudah memiliki tanda itu, tetapi percayalah bahwa Allah akan menyelamatkan kita semua daripada setan itu. Karena Allah kita itu lebih kuat dari apapun. Ini sangat sukar, memerlukan kesungguhan kita untuk mencari Tuhan. Dan itulah yang kita harus tanggung, karena akibat daripada kita menerima tanda itu, kita harus berjuang kembali untuk lebih dekat dengan Allah itu sendiri. Dan minta belas kasihan daripada Bapa Yahweh untuk memulihkan keadaan itu, supaya kita tetap dapat mempertahankan iman kita di waktu-waktu sulit ini. Terima kasih karena sudah mendengar kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Amin.